Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Di video sebelumnya gua sudah membahas terkait dengan bagian pertama. Ada beberapa, tidak semuanya tentu saja ya, wawancara antara Rio Ferdinand dan juga David Gill. Di video kali ini merupakan bagian keduanya. Dan di channelnya Rio Ferdinand pun juga demikian. Ada beberapa hal ya yang ingin gua bahas di sana. Oke, langsung aja akan gue artikan dan nanti akan dikomentari secara ringan amatiran. Pertama adalah mengenai situasi kontrak dari pemain Manchester United. Terutama di masa-masa sebelumnya ya. Ada leadership group pada saat itu, di changing room juga. Ada beberapa pemain di sana. Dan ini juga yang digunakan oleh Rio Ferdinand dalam menceritakan kisah pada saat itu ya. Siapa Anda? Karena ya ketika ada situasi terkait dengan banyak hal ya, termasuk juga latihan mungkin yang terlalu keras, ataupun juga situasi mengenai kehidupan di luar lapangan dari sisi komersial, dan tentu saja kegiatan komersial ini kan juga memakan waktu yang banyak. Dan ya kita terlalu banyak untuk melakukan ini dan itu. Kita menghasilkan banyak uang ya kan. Dan itu, artinya komersial yang dilakukan untuk klub loh ya, bukan untuk pribadi. Dan Rio Ferdinand mengatakan ya kita butuh untuk mendapatkan sesuatu. Dan ya, David Gill datang ke para pemain tersebut ya, pemain-pemain senior yang memang banyak berperan di komersial Manchester United. David Gill langsung mengatakan ya, mereka diberikan bonus ya. David Gill ketika datang mengatakan ya, di kontrak Anda itu tertulis ya kan, tapi siapapun yang menandatanganinya dari kontrak tersebut, tapi Anda harus melakukan itu karena itu ditulis di kontrak. Kalau Anda tidak suka, ya kalau Anda tidak suka ini, Anda tidak usah menandatangani lagi. Kalau Anda ingin memperbaikinya, itu akan ada di situ poin-poin tersebut. Dan pemain lain jadi David Gill yang memang berperan. Nah sekali lagi ini juga ada informasi bagaimana situasi kontrak ini bukan cuma dengan manajer, tapi sebagian besar juga dengan chief eksekutif pada saat itu, mungkin saat ini dengan sporting director juga ya. Pemain mengeluh ya kan, karena dia harus melakukan banyak hal, tapi itu tertuang di kontraknya. Nah sekarang kalau ingin diperbaiki, kontraknya diperbarui ya, akan seperti itu. Kalau tidak setuju ya tidak usah ada tanda tangan ya, simple as that gitu. Artinya kalau gue lihat bagaimana David Gill ini juga menekankan kepada pemain itu untuk berlaku memang profesional. Apa yang ada di kontrak dilakukan, apa yang tidak ada di kontrak ya tidak usah dilakukan. Apa yang diharapkan bisa dinegosiasikan dan bisa dibicarakan, didiskusikan, sehingga semua pihak ini bisa berjalan ya, melakukan tugasnya sebagai seorang profesional. Pemain melakukan ya kegiatan sebagai pemain sepak bola yang profesional ya kan. Manajemen klub pun juga demikian. Dan ya itu David Gill juga mengatakan ini merupakan sebuah keseimbangan ya, hal-hal tersebut. Ya ini juga yang didiskusikan dengan Sir Alex Ferguson. Kalau semua pemain ini harus siap untuk pertandingan, harus termotivasi. Jadi ini merupakan perimbangan. Dan juga ada beberapa pemain yang memang harus disediakan jet pribadi untuk kembali dari tugas tim nasionalnya, karena memang itu yang dibutuhkan. Mungkin pemain lain tidak demikian. Jadi memang ada hal-hal yang berbeda, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana bisa pemain itu fokus, termotivasi untuk tampil di atas lapangan untuk Manchester United. Terutama kalau ada pertandingan yang mungkin jadwalnya ketat ya, jadi pemain tersebut harus disiapkan ya, bahkan harus dijemput segala macam supaya siap ya, dan
David Gill juga mengatakan kalau lapangan sepak bola dari Manchester United saat ini memang bagus, tapi pada saat dulu ini tidak bagus. Dan pada akhir musim Sir Alex Ferguson mengatakan kita butuh lapangan yang baru. Dan itu tentu saja menghabiskan banyak uang ya. Dan ya David Gill mengatakan oke, kita akan mencari uang untuk itu. Dan itu bisa berarti akan ya karena dengan bagusnya lapangan maka 3 poin bisa didapatkan. Jadi ya ini akan menentukan juga untuk pada akhirnya apakah akan memenangkan liga atau tidak memenangkan liga. Jadi hal-hal tersebut harus dimengerti. Apa yang terjadi di atas lapangan, Anda harus memiliki titik awal yang ataupun juga penglihatan yang bagus ya mengenai hal-hal tersebut. Dan hal lain, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dengan pemain. David Gill mengatakan ya tidak ada masalah dengan Rio Ferdinand. Dia memiliki masalah dengan, tentu saja ada beberapa pemain ya yang memiliki masalah. Dan ya ada ketika pemain itu memiliki masalah dengan Sir Alex Ferguson dan atau ada ketidaksetujuan dengan Sir Alex Ferguson. Kalau Sir Alex ada masalah, maka ya kita juga harus mencari jalan keluarnya. Ketika contohnya Sir Alex Ferguson tidak suka dengan investasi pribadi dari Rio Ferdinand. Ya, jadi ini menarik ya bagaimana manajer tuh juga memperhatikan bukan hanya situasi di atas lapangan. Ini juga penting menurut gue, tapi hal-hal lainnya itu juga dia perhatikan betul karena detail-detail seperti itu tuh memiliki kontribusi yang besar ke permainan di atas lapangan dan tentu saja hasil di atas lapangan juga ya. Dan ya David Gill juga harus menyelesaikan masalah hal-hal tersebut. Karena bagaimana untuk bisa membuat tim ini siap ya dan juga fokus, termotivasi untuk tantangan-tantangan baru. Tapi ya David Gill berbicara juga dengan Sir Alex dan dia juga memiliki argumen, tapi kita berdua melakukan hal yang tepat untuk bagaimana Manchester United ini menang. Itu merupakan fokusnya. Tapi ini bukan tentang ketika kita melakukan diskusi dan akhirnya mengeluarkan keputusan. Ini bukan karena Sir Alex Ferguson secara pribadi ataupun saya secara pribadi, David Gill secara pribadi, tapi apa yang bagus untuk Manchester United. Dan yang paling penting adalah dari semua organisasi adalah tentang bagaimana di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Ini merupakan menantang orang-orang tersebut ya, dan tidak takut untuk menantang orang-orang tersebut. Dan ya, dan membawanya untuk menuju ke level selanjutnya. Ya, dan selalu ada masalah ataupun ada hal-hal tertentu terkait dengan pemain di aspek-aspek yang lain, dan mungkin ada yang lebih susah daripada hal yang lain ya, satu pemain dan yang lain, tapi juga harus kita selesaikan secara secepatnya. Contohnya seperti kayak Edwin van der Sar ketika datang, dan ya masalah tentang agennya, dan kita selesaikan itu langsung di sore hari. Dan saya sangat suka tentang hal tersebut contohnya, dan kita melakukannya dengan cepat. Dan ya kita berdiskusi apa yang klub bisa lakukan, apa yang klub bisa tawarkan. Dan ya, dan dia mendengarkannya dengan bagus dan dia mengerti. Dan kita bisa melakukannya dengan secepat, tapi beberapa pemain lainnya bisa jadi lebih sulit. Ya, oke. Dan ini mengenai tentang kata-kata terakhir di transfer, keputusan terakhir di transfer. Apakah David Gill melakukannya? Anda duduk di Sir Alex dan juga Chief of Scout ya. Apakah itu tim yang memutuskan transfer? Dan ya, berarti ini menarik. Ada 3 orang, berarti Chief of Scouting, Sir Alex Ferguson dan juga David Gill. Ini yang 3 orang inilah yang memutuskan terkait dengan transfer Manchester United. Tentu saja kita kerja secara bersama, dan ya saya datang ke Carrington setiap hari Jumat, dan kita berbicara dengan Sir Alex Ferguson. Dan ya kita berbicara tentang apa yang terjadi, tergantung apa yang terjadi, tentang pemain,
tentang masalah-masalah lain. Kita berbicara 1,5-2 jam, dan kita memiliki dokumen yang simple, dan ya kita melihat tentang situasi kontrak, dan kita melihat lalu juga pemain muda yang akan masuk ke tim utama siapa saja. Dan itu dari situ Sir Alex juga cukup bagus dalam memberikan assessment dan apa yang kita butuh kita butuh untuk perhatikan ya. Dan dia juga memberikan arahan kepada Chief of Scout dan untuk melihat pengganti dan juga masalah. Dan akhirnya kita datang ke musim panas atau sesekali di musim dingin ketika kita membeli Patrice Evra dan juga Nemanja Matic. Tapi kita juga lebih banyak melakukan kegiatan transfer di musim panas. Ya, ini merupakan target-target kuncinya. Dan ya tentu saja saat ini mungkin berbeda ya karena ada sporting director yang akan masuk. Dan ya area tersebut ini lebih terekspansif saat ini, tapi pada saat itu saya yang melakukannya. Tentu saja kita juga memiliki support dari bagian legal kalau dibutuhkan. Ya, dan setelah itu kita melakukan kontak dengan klub dari pemain tersebut. Ya, kita juga mempelajari tentang apa yang terjadi dan semua kejadian tentu saja berbeda-beda ya. Beberapa pemain mungkin akan ada kompetisi di sana untuk mendapatkannya. Dan ada contoh tentang Peter Kenyon ya, Chief Executive. Kita melihat ke Rio dan kita memberikan tawaran kepada Rio Ferdinand. Dan ya dan Peter Kenyon ya, kita datang ke sana ke rumahnya dan Peter datang dan ya Peter memberikan tawaran untuk Rio Ferdinand. Dan setiap hal ini kadang bisa cepat, kadang tidak lambat ya. Dan itu merupakan dasar bagaimana cara kita melakukannya. Dan ya Sir Alex Ferguson tentu saja memiliki pendapat terakhir mengenai hal tersebut, keputusan ya. Dan tapi ini juga ditentukan secara bersama-sama. Dan juga ada financial director, ada sporting director, ada legal director. Dan apakah saat ini akan lebih rumit lagi, saya tidak tahu. Tapi ya, dan salah satu kunci pekerjaan saya adalah memang membawa pemain baru untuk datang ke Manchester United. Ya, menurut ya David Gill juga memberikan contoh terkait dengan pemain-pemain lain. Tapi bagaimana hal yang menarik disebutkan kalau selain David Gill, Sir Alex Ferguson dan juga head dari scouting. Dan saat ini sih menurut gua posisi dari seorang David Gill mungkin tidak bisa hanya satu orang saja ya. Dan dalam hal ini bagaimana seorang sporting director itu penting sih. Karena seperti gua sering katakan juga di Football United, pemain yang didatangkan itu juga memiliki visi, diberikan visi ya, bukan hanya jangka pendek tapi jangka menengah dan juga jangka panjang. Bagaimana peran dari CEO ini ternyata penting sekali, karena di keputusan yang akan diambil ada tukar pikiran ya, head of scouting, manager pada saat itu. Dan gue bayangkan pada saat Ed Woodward yang menjadi CEO dari Manchester United dengan kapasitasnya, dengan kapabilitasnya sebagai seorang CEO dari klub sepak bola terbesar Manchester United, gue pikir memang ada banyak masalah di sana. Dan ini merupakan tantangan besar selama 10 tahun terakhir. Datangnya Omar Berada menurut gue merubah ya stigma ini, merubah paradigma tentu saja. Semoga demikian, karena Omar Berada memiliki background lebih ke klub sepak bola. Walaupun sebagai seorang CEO juga tidak bisa hanya melihat dari satu aspek ataupun dua aspek saja, tapi juga aspek lain secara menyeluruh. Maksud gue begini, tidak bisa dilihat dari hanya teknik di lapangan saja. Bagaimana sang manajer melihatnya, bagaimana sporting director melihatnya. Lalu dari sisi legal,
Ada potensi masalah tidak? Lalu dari sisi mungkin finansial, bagaimana cara uangnya ini, dananya, ada atau tidak, menyulitkan financial fair play atau tidak? Lalu juga macam-macam ya, investasi ini kira-kira cocoknya untuk berapa lama? Kaitannya dengan kontrak yang akan diberikan. 3 tahun kah, 4 tahun kah, 5 tahun kah? Hal demikian yang harus dipertimbangkan karena Manchester United akan mengeluarkan uang yang sangat besar sekali loh. Sekali lagi mungkin banyak fans yang mengatakan, ya itu kan bukan duit-duit gua. Jadi ya ngapain kita enggak, kalau menurut gue juga tahu itu bukan duit gue ya, tapi gue berpikir seperti ini. Uang yang dikeluarkan itu ada nanti sangkut pautnya secara dekat dengan situasi dari Manchester United. Bisa mempengaruhi kemampuan daya belanja Manchester United untuk pemain lain. Bisa mempengaruhi kekuatan kemampuan operasional dari Manchester United dan lain-lain. Yang pengaruhnya ini semua ke performa tim di atas lapangan. Manchester United adalah klub gue. Tentu saja gue ingin supaya Manchester United memperoleh kemenangan, memperoleh hasil yang bagus. Dan ini semua terkait. Sehingga menurut gue sekali lagi nih secara dengan amatiran, ya pendapat ini kan bukan duit gue segala macam, tapi menuntut kemenangan itu juga gimana ya, karena semua ada hubungannya satu dan yang lain. Dan balik lagi apa yang dikatakan oleh David Gill ini sangat menarik ya. Bagaimana keseimbangan pemain yang didatangkan itu juga dilihat dari karakternya seperti apa, bukan hanya soal harga dan juga teknis bermain di lapangan, tapi juga banyak hal yang di screening. Bagaimana CEO ini juga bekerja sangat dekat. Tadi disebutkan setiap Jumat mereka bertemu membahas 1,5-2 jam. Ini juga penting, artinya mereka bisa bersinergi dengan head of scout juga kan. Dan ini penting menurut gue bagi Omar Berada untuk bisa membangun sebuah manajemen ya, yang manajer sepak bolanya nanti juga termasuk di dalamnya. Dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Sejauh ini kan masih Erik ten Hag, dan juga nanti sporting director, mungkin head of scout. Ini orang yang bisa bekerja secara bersama-sama, memiliki satu visi yang sama. Jelas tadi David Gill juga mengatakan bahwa mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ada diskusi dengan Sir Alex Ferguson, bahkan ketika ada masalah yang dibawa ke atas meja untuk diselesaikan secara bersama-sama. Ada macam-macam situasinya, tapi bagaimana Sir Alex Ferguson dan juga David Gill ini selalu menempatkan penampilan dan hasil dari Manchester United di atas lapangan ini sebagai outputnya. Bagaimana dengan segala masalah ini bisa dicari solusinya sehingga Manchester United tetap menjadi tim yang memperoleh kemenangan di setiap pertandingannya. Kurang lebih demikian, bisa tampil dengan bagus di atas lapangan. Dan menurut gue ini penting karena ya gue melihat bagaimana Manchester United dijalankan selama 10 tahun belakangan ini ya. Hal tersebut sering sekali dibentur-benturkan dengan sisi lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan penampilan Manchester United di atas lapangan. Komersial lebih diberatkan di sana, dan menurut gue ini yang harus dirubah. Tadi David Gill juga sering menyinggung, ini sekaligus penutup, bahwasanya ya mungkin saat ini sepak bola lebih complicated lagi, lebih rumit lagi. Ini menunjukkan bahwa bagaimana duo chief eksekutif dan juga manajer secara langsung ini saat ini mengalami perubahan. Tidak sama dengan zamannya Sir Alex Ferguson dan juga David Gill. Artinya apa? Ya Erik ten Hag butuh sosok-sosok lain, butuh posisi-posisi lain untuk mensupport dia. Siapapun sih sebenarnya manajernya ya, bukan hanya Erik ten Hag saja, karena jujur gue juga nggak tahu akan seperti apa masa depannya, tapi penting juga untuk diperhatikan hal tersebut. Dan penting juga bagi fans untuk melihatnya dengan hal tersebut juga. Jadi ketika ada hal yang tidak bagus terjadi di atas lapangan, terutama dalam berkepanjangan ya, dan menurut gue ini salah satu sinyal. Oke, kalau dalam jangka waktu panjang ada hal yang tidak bagus, ini kayaknya bukan manajer ini. Ini mungkin supporting sistemnya yang tidak bagus. Dan itu menurut gue yang dilihat selama 10 tahun belakangan. Sehingga kalau situasinya saat ini tapi masih terlalu disorot manajer, ya menurut gue kurang menyeluruh ya. Karena ya itu tadi David Gill mengatakan saat ini situasi lebih kompleks lagi. Sehingga menurut gue bagaimana membangun kerangka manajemen yang bagus ini juga menjadi kunci besar di kesuksesan klub, dalam hal ini Manchester United, di periode-periode selanjutnya dimulai dari saat ini. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.